Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa, dan senegara. Biasalah, saya akan selalu membagikan ilmu-ilmu. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib ya. Dan itu pun disuruh oleh Allah untuk menyebarkannya. Dan sekarang kita akan membahas bab perkawinan ya. Kita akan membahasnya. Kita harus tahu hukum dalam perkawinan. Harus ada pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Harus ada wali dari pihak lelaki. Harus ada saksi lebih dari 2. Harus ada mas kawin atau mahar sebagai bukti perkawinan atau syah perkawinan ya. Dan di dalam perkawinan antara calon lelaki dan calon perempuan harus ada cinta sama cinta, jangan terpaksa. Karena hukum perkawinan itu suci atau sakral, datangnya dari cinta suci hati nurani. Makanya harus saling mencintai antara lelaki dan perempuan yang akan dikawinkan. Dan apabila ada lelaki dan perempuan yang akan dikawinkan tanpa cinta atau terpaksa, contoh ya, saya kasih contoh, dia dipaksa oleh orang tua untuk menikah dengan lelaki tersebut dikarenakan karena melihat faktor turunan atau harta, tetapi perempuan itu tidak mencintainya. Dan lelaki itu juga karena terpaksa tidak saling mencintai, itu dipaksa oleh orang tua, itu orang tua yang menikahkan mereka tanpa ada cinta, orang tua dosa. Jadi orang tua berdosa kalau menikahkan anak tanpa anak saling mencintai. Jadi sebagai orang tua kita harus teliti kepada anak apabila anak mau menikah. Apakah kamu mencintainya atau tidak? Kalau tidak mencintai, sebaiknya jangan karena hukumnya dosa. Karena perkawinan bukan permainan, tetapi sakral atau suci. Adanya dalam cinta suci dan janji suci. Seharusnya perkawinan sekali dalam seumur hidup. Seharusnya ya. Jadi makanya harus ada saling cinta. Karena perkawinan itu suci atau sakral, harus datangnya dari cinta suci. Dan sekarang membahas dalam kerumah tanggaan ya. Setelah perkawinan, mereka akan membangun rumah tangga. Dan kita harus tahu hukum dalam berumah tangga. Lelaki wajib memberi nafkah lahir batin kepada istri. Nafkah lahir seperti makanan, minuman, pakaian, tempat, dan mendidik. Tapi semampunya ya. Kalau mampu memberi uang untuk kebutuhan 200.000 silakan. Tapi kalau mampunya harus 100.000 ya semampunya. Kalau seorang istri hanya dikasih 100.000 ingin meminta 500.000 tetapi suami tidak mampu, itu hukumnya dosa. Jadi harus sesuai kemampuan. Tetapi kalau kondisi suami tidak mencukupi kebutuhan istri, istri pun wajib berikhtiar membantu perekonomian suami. Jadi seorang istri kalau usaha itu namanya membantu, bukan kewajiban untuk menafkahi ya. Jadi kewajibannya membantu perekonomian supaya perekonomian mereka tidak menjalar kepada kemiskinan ya. Jadi itu kewajiban suami memberi makan, pakaian, minuman dan tempat serta mendidik kepada istrinya semampunya ya, dengan didikan yang baik yang sudah tertata dalam Quran, yaitu niat, sholat dan akhlak yang baik. Dan nafkah batin wajib suami menggauli istrinya, yaitu melakukan hubungan badan, itu nafkah batin ya. Harus suami memberikan kepada istri dan semampunya, itu pun semampunya ya. Kalau semampu seminggu sekali ya seminggu sekali, kalau mampunya seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, itu tergantung kemampuan. Dan sekarang kewajiban istri kepada suami, wajib melayani suami lahir batin. Melayani lahir seperti membersihkan pakaiannya, membersihkan piring kotor, membersihkan rumah, dan membantu suaminya dalam berusaha ya. Membantu ya, seperti suaminya berdagang, bantu oleh istri untuk melayani pembeli, itu membantu ya seorang istri. Melayani suami dan melayani batin kepada suami yaitu melayani di ranjang ya, sama suami memberikan nafkah dan istri melayani gitu ya. Itu hukum dalam berumah tangga. Dan apabila
Apabila suami tidak memberikan haknya kepada istri seperti memberikan nafkah lahir dan batin tanpa uzur. Tanpa uzur ini ya. Apa itu uzur? Seperti sakit atau dia apa itu uzur? Ya seperti sakit ya contohnya. Dia tidak memberikan hak istri yaitu memberikan lahir batin tanpa uzur, maka lelaki itu berdosa. Dan istri juga sama. Kalau dia tidak melayani lahir batin kepada suami tanpa uzur, dia pun berdosa, dilaknat oleh Allah. Ya, kita harus tahu. Dan sekarang bagaimana caranya supaya suami kan banyak yang usaha jauh, pulangnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, bagaimana itu hukumnya? Kalau sudah ada izin dari istri atau bermusyawarah bahwa suami akan pergi jauh itu untuk mencari nafkah, yang pulangnya 3 bulan atau 4 bulan, itu tidak apa-apa karena itu akan mencari uang atau untuk menafkahi istri. Tetapi kalau suami pergi tanpa izin dari suami, 3 bulan daratan, 6 bulan lautan, tanpa kabar, tanpa memberikan apa-apa, istri tidak ridho, maka istri pun bisa menggugat cerai. Apabila suami itu pergi tanpa ada alasan dan tidak memberikan haknya kepada istri, yaitu memberikan makanan, minuman, pakaian ya, dalam 3 bulan daratan, 6 bulan lautan tanpa uzur, tanpa apa-apa, kalau istri tidak ridho, istri bisa menggugat cerai. Kalau tidak ridho, tetapi perceraian harus sakral atau suci seperti halnya perkawinan. Perkawinan juga kan sakral atau suci karena akan menyatukan dua hati dalam ikatan cinta, yaitu cinta suci. Dan perceraian pun sama, harus sakral. Tidak boleh umpamanya lelaki sudah tidak cinta kepada istri, tidak memberitahu apa-apa kepada istri, langsung jatuh talak, itu tidak boleh. Dan lelaki itu pun dilaknat oleh Allah. Maka hukum perceraian pun sakral, yaitu harus bermusyawarah dulu antara suami dan istri. Dan suami mengatakan kalau sudah tidak ingin berumah tangga dengan istrinya, dia pun memberi penjelasan kepada istrinya bahwa saya sudah tidak enak berumah tangga dengan kamu, masalahnya gini, ya jelaskan dulu supaya istri apabila terjadi perceraian, dua-duanya sudah sama-sama ridho. Tapi kalau perceraian dua-duanya tidak ridho, maka dilaknat oleh Tuhan. Dan hukum dalam perceraian pun tidak sah dalam hukuman Tuhan. Tidak sah dalam hukuman Tuhan. Karena Tuhan memberikan jalan perceraian dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis harus dalam keadaan sakral atau suci ya. Jadi harus ada ridho pada ridho antara kedua belah pihak. Jangan sampai saling menyakiti antara kedua belah pihak, yaitu istri dan lelaki. Umpamanya lelaki sudah tidak cinta, tanpa mengatakan apa-apa langsung jatuh talak. Istri kan sakit hati karena tidak diberitahu apa-apa dulu. Langsung ditalak, ya sakit kan? Walaupun talaknya itu pasti sah ya, menjatuhkan talak, tapi tidak sah dalam hukum Tuhan karena dua-duanya tidak ridho atau sebelah pihak tidak ridho diceraikan. Makanya perceraian harus ada komunikasi dulu antara kedua belah pihak supaya terjadi perceraian itu sah atau sakral dalam hukum negara dan hukum Tuhan. Ya, kita harus tahu. Dan sekarang membahas dalam kerumah tanggaan sampai membuahkan hasil harta ya, kita harus tahu. Apabila suami mencari nafkah, memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan istri melayaninya kepada suami sampai membuahkan harta bersama. Contohnya ya, hasil usaha dikelola oleh istri sampai membuahkan harta seperti rumah, tanah, mobil umpamanya ya. Terus sampai terjadi perceraian karena keduanya sudah tidak nyaman dalam berumah tangga, akhirnya dua-duanya ridho sampai terjadi perpisahan, maka harta yang dikelola bersama dibagi dua. Contoh ya. Contoh umpamanya harta itu 200 juta ya umpamanya. Maka kalau terjadi perpisahan 100 juta lelaki, 100 juta perempuan. Itu harta bersama harus dibagi dua. Kita harus tahu. Tetapi bagaimana kalau seperti ini? Suami mempunyai harta sebelum mempunyai istri tersebut. Dia sudah punya harta. Dan setelah mempunyai istri tersebut, harta tersebut dikelola bersama. Tetapi hartanya bukan harta bersama, tetapi harta
suami yang sebelum punya istri sudah punya ya. Dah, kalau terjadi perceraian, maka istri mendapat sebagian dari harta suaminya seperempat. Kalau lelaki mengatakan ini harta saya, sebelum datangnya istri saya sudah punya, terus mempunyai istri dan istri tersebut melayaninya lahir batin, terus istri dicerai tanpa diberi apa-apa, lelaki itu dilanat oleh Tuhan atau berdosa. Kita harus tahu ya. Jadi ada hak-haknya ya. Dalam hukum rumah tangga, dalam hukum pembagian harta pun ada hak-haknya ya. Dan bagaimana kalau caranya harta bersama dikelola ya, dan suaminya meninggal, contoh yang meninggal suaminya ya. Dan kita harus tahu kalau suaminya meninggal itu namanya waris ya. Harta umpamanya 200 juta, harta bersama, maka dibagi dua antara almarhum dengan yang masih hidup. 100 juta suami yang meninggal, 100 juta istri. Dan dari 100 juta harta suami yang hak milik suami, istri mendapat waris yaitu seperempat. Dan sisanya apabila ada ibu kandung suami seperempat. Dan sisanya kepada anak. Anak lelaki satu bagian, anak perempuan setengah bagian. Itu hukum dalam waris ya. Jadi tidak boleh disamakan antara anak lelaki dan perempuan. Itu tidak boleh. Karena sudah ada aturannya. Kalau dalam uang umpamanya 100 juta umpamanya. Lelaki satu bagian, perempuan setengah bagian. Tetap ya, perempuan hanya mendapat setengah bagian. Jangan disamakan dengan anak lelaki ya. Ini hukum ya, hukum yang harus kita taati, hukum dari Tuhan. Jadi kita harus tahu apabila harta bersama ya dalam hasil rumah tangga, apabila perceraian harus dibagi dua. Apabila salah satu meninggal dibagi dua dulu, dan apabila yang meninggalnya lelaki, perempuan mendapat waris dari harta lelaki yang sudah dibagi dua yaitu seperempat. Dan apabila yang meninggalnya istri dulu, harta dibagi dua dulu ya, harta bersama, dan suami mendapat waris dari harta sebagian milik istri yang sudah dibagi dua 1/8. Jadi kalau suami dari istri waris 1/8, kalau isi dari suami 1/4 ya, kita harus tahu. Dan sisanya kepada anak apabila punya anak. Apabila masih ada ibu kandung dari anak lelaki mendapat waris 1/4. Apabila dari anak perempuan mendapat waris 1/8. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu. Sekarang saya sudah membahas tentang perkawinan, sakral itu perkawinan ya. Jadi harus ada cinta pada cinta antara calon lelaki dan calon perempuan. Maka kalau ada perkawinan secara terpaksa, itu tidak bolehkan oleh Tuhan ya. Kalau secara terpaksa itu tidak boleh. Dan perceraian pun harus ridho pada ridho, jangan terpaksa antara kedua-duanya. Jadi perceraian pun sakral ya, termasuk hukum perkawinan dan perceraian pun sakral. Mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.